Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puja dan puji syukur hanya kepada Allah jualah yang pantas kita puja dan kita puji. Dengan kasih sayangnya Dia memberikan kita rahmat dan karunia tidak terhitung banyaknya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur. Limpahan selawat dan salam marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Para pendengar yang beriman, agama adalah komitmen pada kebenaran. Menjalankan semua kewajiban agama sebagai bukti komitmen kita. Kita berdagang dengan Allah. Allah berfirman dalam surah As-Saff, maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang melepaskan kalian dari azab yang pedih? Itulah beriman kepada Allah dan Rasul serta berjihad dengan harta dan jiwa kamu. Jadi Allah telah menunjukkan cara berdagang yang baik adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kalau kita ingin berdagangnya beruntung, hendaklah kita berjihad dengan harta dan jiwa kita. Para pendengar, menjalankan kewajiban kepada Tuhan adalah memenuhi kontrak ilahi, menjaga komitmen suci. Orang yang telah mengimani Allah dan Rasul-Nya, mereka tidak segan-segan memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Inilah kesolehan sejati. Ia bukan saja hanya memberikan faedah kepada dirinya. Dia menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Misi orang soleh ialah mengobati luka kehidupan dengan air kapur yang menyejukkan. Ia memasukkan kebahagiaan kepada semua yang susah. Tidak hanya orang miskin saja, tetapi juga anak yatim dan tawanan. Apapun agamanya, kesolehan sejati tidak dipenjarakan dalam belenggu fanatisme atau kecintaan kepada golongan. Orang dibantu bukan karena ia bagian dari keluarga, kelompok, atau golongan. Mereka dibantu karena keadaan mereka yang sangat memerlukan bantuan. Di antara contoh kesolehan sejati adalah memberi makan. Amal soleh yang paling banyak disebut dalam Al-Quran. Begitu pula banyak disebut dalam hadis. Memuji perbuatan memberi makan. Barang siapa memberi makan kepada 3 orang muslim, Allah akan memberikan makan kepadanya dengan 3
tanaman yang ranum di tengah-tengah surga. Dan barang siapa memberikan makan seorang mukmin sampai kenyang, pada hari kiamat ia akan diberi pahala yang besar, tidak diketahui manusia, malaikat, dan bahkan para nabi sekalipun, kecuali Allah, Tuhan semesta alam. Salah satu di antara amal soleh yang paling utama di sisi Allah adalah menghibur orang yang menderita dan memberi makan orang yang lapar. Demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seorang muslim yang tidur kenyang pada malam hari ketika saudaranya atau tetangganya lapar, ia tidak beriman kepadaku. Bihal Al-Anwar 74 halaman 363. Dewasa ini jutaan manusia di salah satu bagian dunia dilanda kelaparan. Ketika pada bagian dunia yang lain, orang-orang kaya membuang kelebihan makanannya di negeri ini. Ketika jutaan anak manusia berhari-hari kelaparan, sejumlah orang melemparkan sisa makanan ke keranjang sampah di sebuah lorong kecil di ibu kota. Seorang anak kurus dipukuli sampai mati karena mengambil sebungkus makanan. Sedangkan di hotel-hotel mewah, miliaran uang dihabiskan untuk jamuan penghormatan bagi segelintir orang gemuk yang rata-rata sudah makan kenyang. Namun tidak halnya dengan orang-orang yang soleh. Ia melakukan semua amal dengan penuh ketulusan. Dan ada banyak orang yang menjalankan kesolehan demi status sosialnya atau untuk kepentingan-kepentingan politik. Kesolehan dilakukan dengan ritus-ritus yang sama gemerlapannya dengan proyek-proyek kemaksiatan. Keberagaman ditampakkan dalam simbol-simbol yang bisa dilihat orang. Pertolongan diberikan dalam bentuk investasi untuk keuntungan material atau psikologis pada waktu yang akan datang. Jika orang yang ditolong itu tidak mengucapkan terima kasih, ia akan marah-marah dan menyebut-nyebut kebaikannya dengan data statistik yang lengkap dan akurat. Dan jika orang yang dibantunya itu malah melawan dan membalasnya dengan keburukan, ia menggerutu dan mencaci maki. Semoga kita yang punya rezeki yang berlebih mau berbagi dengan tulus dan ikhlas karena Allah SWT. Karena terutama berbagi makanan, berbagi rezeki, itu adalah hal-hal yang sangat disukai Allah dan dapat membersihkan harta kita. Dan Allah mencintai orang-orang yang suka menyayangi dan mengasihi orang-orang yang lemah, orang-orang yang kelaparan, anak yatim, janda-janda tua.
Dan orang-orang yang punya kesolehan sejati, mereka akan berbuat baik semata-mata karena Allah. Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Andai kata ini kita lakukan dengan setulus hati, semoga kita selalu menjadi orang-orang yang peduli dan menyayangi sesama, mau berbagi. Demikianlah sedikit berbagi ilmu pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.